Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 16 ya, di bulan April 2024 guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap ya. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya di 2,27% guys. Terlihat ya, ada penurunan yang lumayan meneruskan tren bearish kemarin ya. Dan untuk Fear and Greed Index di posisi 65 ya, meskipun masih mempertahankan di area greed, dan ini cukup bagus ya, yang mengindikasikan bahwa investor tampaknya masih cukup optimis guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan lagi ya di 3,25%, sehingga harga sekarang ada di posisi 63 ribuan ya. Dan kita akan lihat nanti untuk lanjutannya bagaimana. Begitu juga untuk Ethereum yang turun cukup tipis di 1,9% ya, di harga 3 ribuan dolar. Kemudian untuk BNB di 3,3% untuk penurunannya. Solana cukup dalam turunnya di 7,25% ya. Kemudian untuk beberapa altcoin yang lain bisa kita lihat tampaknya memang kebanyakan merah ya, dan terlihat di sini untuk rata-rata pergerakannya antara 1-2% guys. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri ya, untuk time frame daily seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Jika untuk close candle-nya di bawah sekitar 6.000 ya, maka ada kemungkinan untuk Bitcoin ini lanjut turun guys. Dan untuk target berikutnya atau support berikutnya ya, bisa mencoba retest di area Fibonacci retracement, tepatnya di harga sekitar 55.800 atau di 60.000 ya, untuk area psikologisnya ya. Atau bisa juga untuk mencoba retest di area sekitaran MA20 untuk time frame weekly di sini guys. Jadi untuk sementara ya, pergerakan dari harga Bitcoin ini masih bisa dibilang ada tekanan jual yang cukup besar ya. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin dominan setelah di weekly kemarin ya, sempat spike yang cukup tinggi dan sekarang ada koreksi dikit ya. Dan kita akan lihat apakah di area sekitar MA20 weekly-nya ini akan menjadi support yang cukup kuat ya, kalau kita melihat history dari beberapa bulan yang lalu guys. Dan kita akan pantau terus, karena jika untuk Bitcoin dominan ini masih terus naik, maka ada kecenderungan ya, meskipun harga Bitcoin ini turun, tapi kalau kita melihat dari akumulasi atau arus uang yang masuk, ini mengindikasikan bahwa untuk penurunan hanya sebagai koreksi saja guys, dan akan berlanjut untuk kenaikan selanjutnya. Oke, dan tentu saja kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang tentu saja berkaitan dengan Bitcoin ini ya, seperti yang kita lansir dari harianbitcoin.com. Diinformasikan di sini ya, untuk ETF spot Bitcoin Amerika Serikat yang mengalami arus keluar sekitar 55,1 juta dolar ya. Kemudian juga ada GBTC yang melakukan divestasi sekitar 2048 Bitcoin di tengah volatilitas pasar guys ya. Jadi BlackRock dan Fidelity menyerap Bitcoin meskipun GBTC mengalami arus keluar. Dan dari data pada hari Rabu kemarin ya, sekitar 10 April 2024 kemarin, yang mencatat bahwa ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat mengamati 123,7 juta dolar ya dalam arus masuk yang positif guys. Tren positif berlanjut hingga Kamis dengan arus masuk sekitar 91,3 juta dolar, tetapi berhenti pada hari Jumat ketika ETF mencatat arus keluar negatif guys. Data dari CoinGlass menunjukkan ya arus keluar sebesar 55,1 juta dolar dengan GBTC yang memimpin dalam pengurangan ini ya. IBIT milik BlackRock dan juga FBTC dari Fidelity mengalami arus masuk pada hari Jumat kemarin, namun ini tidak cukup untuk mengimbangi penurunan keseluruhan pada hari Jumat, hanya 2 hari sebelumnya ya. Dan IBIT mengelola sekitar 266.580 Bitcoin dan saat ini mengawasi sekitar 269.313 Bitcoin ya, senilai 18,92 miliar dolar guys. Dan pada 11 April FBTC juga memiliki sekitar 151.787 Bitcoin yang meningkat menjadi 151.853 Bitcoin pada hari berikutnya. Dan ini tentu saja menunjukkan ya bahwa penawaran untuk spot ETF
Bitcoin dari BlackRock dan Fidelity ini telah menyerap sekitar 2.799 Bitcoin di pasar, dan sebaliknya dari ARKB milik ARK Invest juga mengalami penurunan kecil ya dari 43.748 Bitcoin pada 11 April menjadi 43.736 Bitcoin pada 12 April. Sementara itu untuk Bitwise dengan BITB telah menambah kepemilikannya ya, meningkat dari 33.342 Bitcoin dalam laporan terakhirnya menjadi sekitar 33.501 Bitcoin saat ini guys. Jadi ini cukup menarik guys kalau kita lihat dari perkembangan yang ada ya untuk ETF Bitcoin Spot ini. Meskipun dari GBTC mengalami arus keluar yang cukup besar, tapi tampaknya arus keluar tersebut berpindah ya ke aset-aset manajer yang lain ya, seperti Fidelity, BlackRock dan lain-lain guys. Jadi kita akan tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Selanjutnya kalau kita lansir dari harian Cointelegraph ya, diinformasikan di sini bahwa untuk para miners dari Bitcoin ini diasumsikan ya atau diperkirakan bisa saja nanti pada saat halving Bitcoin para miners ini akan membuang sekitar 5 miliar dolar ya dalam bentuk Bitcoin, dan penjualan dari para miner Bitcoin ini dapat berlangsung selama 4 hingga 6 bulan setelah halving dengan nilai mencapai 5 miliar dolar. Ini menurut seorang analis ya, yaitu kepala penelitian di 10x Research, yaitu Marcus Thielen dalam catatan analis di 13 April kemarin guys. Peneliti juga menyimpulkan ya bahwa jika semua para miner ini memiliki strategi yang sama ya untuk menjual inventaris pasca halving nanti, maka ini bisa menghasilkan sekitar 104 juta dolar ya untuk penjualan Bitcoin per harinya, dan tentu saja ini akan membalikan ketidakseimbangan penawaran serta permintaan yang menyebabkan Bitcoin bisa menguat sebelum halving guys. Dan pekan lalu ya, CEO dari Marathon Fred Thiel juga mengatakan bahwa tingkat impas untuk perusahaan akan menjadi sekitar 46.000 dolar per Bitcoin ya untuk tetap menguntungkan setelah halving nanti, dan memperkirakan bahwa tidak mungkin ada pergerakan harga yang signifikan dalam 6 bulan setelah acara tersebut guys. Jadi kita tunggu aja nanti ya untuk efek dari Bitcoin ini, karena tampaknya untuk Bitcoin di fase sekarang ini ya akan berbeda dari fase-fase yang sebelumnya, karena ada campur tangan dari investor-investor besar khususnya dari para aset manager dan juga beberapa instansi-instansi besar ya yang ikut serta dalam hal ini ya, dan juga peran para miners yang juga tentu saja berpengaruh ya terhadap apa yang akan mereka lakukan selanjutnya guys. Jadi kita akan tunggu nanti untuk perkembangan ataupun isu-isu yang berkembang di market, nanti kita akan informasikan di sini guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari harian Cryptopolitan, diinformasikan bahwa platform tokenisasi non kustodian baru dari Tether yang siap mentransformasi ekonomi digital guys. Jadi Tether telah membuat gebrakan setelah CEO Paulo Arduino mengumumkan pembaruan ya, di mana dia mengumumkan bahwa Tether baru-baru ini mengembangkan platform tokenisasi yang bersifat non-kustodian dan mudah digunakan serta sangat mudah dikonfigurasi, di mana platform ini akan tersedia untuk umum guys. Platform ini memiliki dukungan untuk banyak jaringan blockchain dan berbagai macam aset termasuk futures, option, dan juga komoditas yang menjadikannya sebagai salah satu alat yang bisa memberikan perubahan kontrol aset dan operasi perdagangan di sektor keuangan guys. Kemudian dari fitur-fitur platform tersebut ya, yang menarik di sini adalah platform ini dikategorikan sebagai platform non-kustodian sehingga mereka memiliki semua token mereka dan tidak bergantung pada Tether sebagai penyedia penyimpanan guys. Dan hal yang menarik adalah kemampuannya untuk terhubung ya dengan banyak rantai yang semakin meningkatkan kekuatannya ya, dan memberi pengguna kesempatan untuk menyampaikan informasi tentang mata uang atau blockchain lain. Dan selain itu, platform ini juga menyediakan kustomisasi yang luas dan mendukung pengguna untuk mengkonversikannya ke kebutuhan khusus mereka dari aspek investasi, operasional, dan juga kepatuhan guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa platform yang digagas oleh Tether ini guys, apakah akan bermanfaat atau enggak. Kita akan update lagi nanti guys. Oke, selanjutnya kalau kita lansir dari harian bitcoin.com, diinformasikan di sini guys yang berhubungan dengan Solana ya, yang kemarin sempat macet beberapa hari, di mana di sini diinformasikan bahwa pengembang dari Solana ini telah menguji perbaikan untuk kemacetan di testnet dan memperkenalkan langkah-langkah untuk memprioritaskan lalu lintasnya guys. Jadi para pengembang Solana bekerja keras untuk mengatasi kemacetan yang sebelumnya mengganggu di operasi jaringan Solana kemarin ya, di mana Anza, sebuah kolektif yang berdedikasi untuk Solana, telah mengumumkan versi baru dari perangkat lunak blockchain dan mendesak para validator untuk melakukan upgrade secepatnya ya untuk menganalisis efek perubahan pada jaringan. Solana testnet versi 1.18.11 menyertakan fitur baru yang disebut stake
Weight Quality of Service atau SWQOS, sebuah mekanisme yang dipilih oleh para pengembang untuk mengatasi masalah kemacetan yang membuat 7 dari 10 transaksi ini gagal ya pada satu titik. SWQOS adalah sebuah skema prioritas untuk transaksi dari validator yang dipertaruhkan yang diklasifikasikan sebagai baik atau good ya, meskipun koneksi lain masih memiliki kemungkinan untuk diproses, dan 80% koneksi yang terhubung ke validator akan dicadangkan untuk SWQOS. Tim Garcia sebagai pimpinan dari validator di Solana Foundation ya menjelaskan bahwa hal ini secara efektif akan membuat transaksi dari validator lain yang dipertaruhkan lebih mungkin untuk diproses dan menciptakan jaringan kepercayaan di antara para aktor di Solana, dan pengguna akan mendapatkan manfaat langsung dari penggunaan aplikasi terdesentralisasi yang terpercaya karena Node RPC akan mengimplementasikan fitur baru ini guys. Meskipun dari kemacetan yang telah mereda ini ya, pada saat artikel ini ditulis hampir setiap 6 dari 10 transaksi non-voting mengalami kegagalan di Solana guys. Dan meskipun demikian, dompet teratas di ekosistem Solana seperti Phantom telah menerapkan perbaikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan tingkat keberhasilan transaksi guys. Masih belum ada tanggal untuk menyetujui perbaikan ini karena efisiensi dan juga efek sekunder dari penerapan SWQOS harus terlebih dahulu diperiksa di testnet guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk upgrade dari Solana ini guys, karena seperti yang kalian tahu ya, beberapa hari kemarin untuk kemacetan di jaringan Solana memang sangat besar sekali ya, dengan adanya token meme dan juga beberapa project yang lain yang telah mengakibatkan kegagalan proses transaksi, dan ini sangat menyebalkan sekali guys, karena tentu saja akan banyak opportunity yang terlewatkan ya dari kemacetan jaringan tersebut guys. Jadi kita akan tunggu nanti untuk implementasinya, dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Diinformasikan dari BNN Bloomberg, diinformasikan di sini guys bahwa Jerman untuk bank federal terbesarnya ini telah menawarkan layanan penyimpanan kripto guys. Nah ini menarik ya, yaitu ada Landesbank Baden-Württemberg yang merupakan bank federal terbesar di Jerman berencana untuk mulai menawarkan layanan penyimpanan mata uang kripto dalam kemitraan dengan bursa Bitpanda guys. LBBW dan juga Bitpanda akan menawarkan penyimpanan kripto kepada klien institusional ya dan corporate mulai paruh kedua tahun 2024, di mana kedua perusahaan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin kemarin. Bank-bank di Jerman dan juga manajer aset telah menjadi semakin aktif ya dalam aset kripto dan menawarkan layanan kustodian serta mengembangkan produk mereka sendiri untuk kelas aset menjelang peraturan Uni Eropa yang akan berlaku akhir tahun ini ya, di mana Dutch Bank sedang mengerjakan layanan kustodian aset digitalnya sendiri, sementara unit DWS-nya adalah bagian dari konsorsium yang mengembangkan stablecoin berdenominasi euro guys. LBBW yang pemiliknya termasuk beberapa bank tabungan negara ya, negara bagian Baden-Württemberg dan kota Stuttgart, memiliki aset sekitar 333 miliar euro guys. Wow, ini besar banget ya. Jadi kita tunggu aja apakah ini akan berefek terhadap Bitcoin ke depannya. Nanti kita akan update lagi guys. Oke, dan berita yang terakhir ya, kita lansir dari harian Weixin dari media informasi di Hong Kong ya, di mana Cina untuk aset manajemen yang ada di Hong Kong ini bekerjasama dengan mitra untuk memperkenalkan ya atau menawarkan ETF Bitcoin dan Ethereum guys. Nah ini menarik ya. Jadi Cina Asset Management yang ada di Hong Kong ini telah mendapat persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Berjangkanya Hong Kong atau CFTC-nya Hong Kong ya, untuk menyediakan layanan manajemen aset virtual kepada investor guys. Dan sekarang mereka berencana untuk menerbitkan produk ETF yang dapat berinvestasi di spot Bitcoin dan juga spot Ethereum. China Asset Management telah bekerja sama dengan OSL Digital Securities yang merupakan mitra terkemuka di industri aset virtual, dan BOC International Prudential Trustship sebagai kustodian terkemuka untuk secara aktif meneliti dan menerapkan teknologi ini guys. Nah ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja untuk ETF Bitcoin dan juga ETF spot Ethereum ini yang ada di Hong Kong ya, dan tentu saja ini cukup menarik karena dengan begitu ya maka orang-orang di Asia khususnya di Hong Kong ya ini akan mempunyai kesempatan untuk bisa berpartisipasi ya dalam hype ETF ini ya, khususnya untuk ETF spot Bitcoin, dan kita akan lihat nanti efeknya seperti apa terhadap harga Bitcoin karena ini cukup menarik guys untuk diikuti ya. Oke, jadi itu ya yang bisa kita sampaikan hari ini guys. Dan untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter. Kemudian untuk rekomendasi project-project baru yang lagi ngadain pre-sale, testnet ataupun airdrop nanti kita akan share di akun Telegram guys. Jadi kalian gabung aja di situ dan dapatkan kesempatan yang lebih baik ya dari
teman-teman yang mungkin baru masuk belakangan. Oke, so seperti biasa ya, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.